Halo anak-anak Ignatius, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Nah, materi kita pada hari ini adalah struktur dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, apa sajakah yang menjadi struktur teks laporan percobaan? Yang pertama, judul. Untuk melakukan penulisan judul pada suatu teks, tentu tahap awal yang harus dikerjakan adalah membuat judul yang tepat. Dengan judul, maka suatu teks akan lebih menarik minat pembaca dan juga bisa dipakai untuk menentukan topik. Judul juga bisa diambil dari topik yang akan dibahas. Jadi, judul merupakan inti dari sebuah topik. Yang kedua adalah tujuan. Nah, pada sebuah teks laporan percobaan harus memiliki tujuan yang jelas agar laporan bisa tersusun dengan baik. Dalam sebuah rencana kegiatan, tentu tujuan harus disampaikan dengan tulisan yang baik pula. Yang ketiga, bahan dan alat. Untuk melakukan sebuah eksperimen, pastilah membutuhkan alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Bahan dan alat yang dipakai dalam setiap percobaan pastilah berbeda, karena tergantung dari percobaan apa yang harus kita lakukan. Semakin ekstrim sebuah percobaan, maka akan semakin banyak alat dan bahan yang dibutuhkan. Keempat, langkah-langkah kegiatan. Dalam sebuah kegiatan percobaan, tentu ada langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan, dan langkah kegiatan itu haruslah ditulis secara bertahap agar penulisan struktur teks laporan percobaan tersusun dengan rapi. Laporan percobaan yang dituliskan dengan langkah yang teratur akan mudah dipahami oleh pembaca laporan, dan laporan tentu akan bermanfaat bagi orang banyak. Kelima, hasil percobaan. Pada bagian hasil percobaan, isinya mengenai jabaran hasil percobaan yang telah dilakukan. Dan hasil percobaan ini bisa bersifat bagus atau tidak, tergantung apakah percobaan yang kita lakukan berhasil atau tidak. Nah, hasil percobaan harus dituangkan pada teks dengan sangat tersusun, sehingga mudah dipahami oleh pembaca teks. Dan hasil percobaan yang sukses akan membuat penulis merasa bangga loh. Baik, yang keenam adalah simpulan. Teks laporan percobaan pasti diakhiri dengan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil percobaan. Dan simpulan ini biasanya ditulis dengan singkat dan padat. Simpulan yang bertele-tele akan membuat simpulan menjadi tidak eksklusif, dan makin singkat sebuah kesimpulan, maka akan semakin mudah dipahami para pembaca teks tersebut. Nah, anak-anak, demikianlah struktur teks laporan percobaan. Nah, sekarang kita akan mengetahui ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Nah, ada beberapa ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, penggunaan kata tugas. Kata tugas dalam teks laporan percobaan ini adalah untuk menjaga tulisan agar tetap koheren. Contohnya yang sering kita temukan dalam teks laporan percobaan seperti penggunaan kata tetapi, sehingga, jika, ketika, dan saat, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, yang paling sering kita temukan adalah menggunakan kata bilangan. Anak-anak, di dalam teks laporan percobaan, biasanya kita tidak menemukan urutan waktu, tetapi urutan kegiatan. Sehingga penggunaan kata bilangan banyak ditemukan dalam laporan percobaan. Misalnya,
Yang pertama, kedua, ketiga. Nah, kata bilangan ini biasanya terlihat dari penjabaran alat dan bahan yang dipakai untuk percobaan. Dengan kata bilangan, maka teks ini akan menjadi lebih menarik. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat perintah. Contoh kalimat perintah yang sering muncul di dalam teks ini adalah seperti tuangkan, siapkan, campurkan, tambahkan, dan berbagai contoh lainnya. Nah, selanjutnya menggunakan kalimat aktif. Lalu menggunakan istilah teknis. Nah, ini istilah teknis maksudnya adalah istilah bidang ilmu tertentu. Nah, ini tergantung dari laporan percobaannya dalam bidang apa. Dan biasanya dalam teks laporan percobaan itu disertai dengan foto, diagram, peta, dan lain-lain. Nah, demikianlah ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh teks laporan percobaan, dan diharapkan nanti kalian dapat mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaannya. Nah, anak-anak, untuk mengasah kemampuan kamu dalam mengidentifikasi struktur teks laporan percobaan dan ciri kebahasaannya, mau kalian membaca teks laporan percobaan yang sudah dicantumkan. Yang pertama, membuat slide tanpa boraks. Yang kedua, percobaan membuat pelangi. Nah, yang kalian lakukan adalah coba identifikasi yang mana struktur dan bagaimana ciri kebahasaan pada teks laporan percobaan tersebut. Nah, sekian yang bisa Mem jelaskan. Silahkan perhatikan tugas-tugas yang akan disampaikan juga di dalam Google Classroom. Terima kasih.